Selamat malam teman-teman, gue Billy dari Sambat Sahabat. Ya, waktu gue baru mau mulai rekaman nih, gue ngeliat kalender dan yang ada di kepala gue, udah akhir bulan aja. Padahal kemarin perasaan baru awal bulan. Pernah gak sih muncul kayak semacam rasa, buset dah, gue sebulan ini udah ngapain aja? Semacam pertanyaan-pertanyaan retoris yang kita tuh udah tahu jawabannya tapi ya ditanyain lagi aja gitu. Tapi apapun yang teman-teman lakuin sekarang dan apapun yang teman-teman sekarang sedang rencanakan, gue berdoa semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Kalaupun seandainya ada hal yang berjalan di luar rencana, gue yakin kok teman-teman semua bisa ngelewatin itu. Kenapa gue bisa yakin kayak gitu? Ya karena gue yakin ketika teman-teman udah memutuskan atau udah mengambil keputusan untuk terus maju, maka semesta akan mendukung dan membantu teman-teman untuk terus bergerak mencapai pada tujuannya masing-masing. Ngomong-ngomong tentang keputusan ya, ada sebuah cerita menarik. Ini masih fresh banget karena baru tadi malam gue ngobrol sama teman gue. Teman gue cerita tentang bagaimana bukan kehidupan ya, tentang bagaimana perjalanan hidup dari temannya. Sebut saja temannya ini adalah kakak. Nah, cerita yang diceritain dari teman gue ini, dia tuh bercerita tentang bagaimana keputusan kakak ini yang membawanya pada keputusan berikut-berikutnya, hingga itu membawa pada sebuah keadaan yang wow. Oke, daripada kelamaan intronya ya, gimana kalau kita langsung aja ke ceritanya? Yuk, kita sambat dulu. Sambat dimulai. Gue Ririn, salah satu pegawai di kantor pusat perusahaan marketplace all shop di Indonesia. Jadi buat yang sering belanja online, gue yakin di HP kalian ada kok aplikasi perusahaan gue. Nah, sebelum gue kerja di sini, gue sempat kerja di salah satu perusahaan transportasi online di kantor pusatnya. Di sana gue ketemu sama seseorang, sebut saja dia kakak. Nah, gue sama kakak ini kebetulan gak deket-deket banget, cuma mungkin karena apa ya? Karena gue emang doyan main ya, doyan nongkrong, doyan sambar sana, bukan sambar sana, sambar sini, tapi lebih ke ngajakin makan orang random. Jadi pada akhirnya gue kenal sama kakak. Gue sama kakak ini gak deket banget sih, cuma kita lumayan sering chattingan. Kita sering chattingin apa ya, kita sering bahas apa aja yang ada ya, hal-hal yang terjadi di kantor, atau gue lagi nyari tontonan baru di Netflix atau apapun itu. Ya gue sering ngechat sama kakak ini. Asalnya berawal dari chattingan, terus gue sempet dong iseng minta tolong sama kakak ini. Kak, gue mau balik kantor nih, gue jemput dong di kantor, ya anterin gue ya. Si kakak yang denger kayak gitu langsung jawab kayak gini ke Ririn. Ya Rin, gue hari ini gak bawa mobil, gue bawa motor. Ririn bercanda sambil bales, ya udah kak, lo balik dulu aja, ambil mobil, terus lo balik ke sini jemput gue ya. Gue sebenarnya nggak niat serius. Gue ngomongnya sambil ketawa-ketawa ke kakak. Cuma ternyata itu ditanggepin serius dong. Dia beneran pulang bawa motor buat ngambil mobil dan terus balik lagi ke kantor buat jemput gue. Bisa dibayangin nggak gimana rasa buset dah nih anak segitu niatnya ya. Tahu kayak gitu gue jadi penasaran dong, jadi pengen ngisengin nih anak lagi. Di suatu dulu nih waktu sebelum pandemi, waktu sebelum ada PSBB, kan kita sempet ya yang ngalamin yang namanya panic buying ya, bergerombol datang ke supermarket buat nyetok makanan ataupun ya apapun itulah yang sekiranya kita pakai sehari-hari. Waktu itu Ririn datang ke salah satu toko kosmetik di mana dia mau nyetok keperluan pribadinya. Jadi kalau keperluan pribadi cewek itu ya kurang lebih kayak lotion dan lain-lain lah. Nah, waktu itu tokonya itu dibatas. Jadi sekali masuk itu
cuma bisa 30 orang dan itu waktunya cuma 30 menit kalau gak salah ya. Ririn ini datangnya sore. Ya karena dia datangnya udah menjelang sore, nggak menjelang sore banget, tapi sekitar jam 3-an. Dia dapat nomor antrian, terus dia ngantri. Dia udah ngelihat antrian yang panjang kayak gitu, kan kita kalau seandainya kita lagi antri panjang kayak gitu, buset dah ini antrinya kapan selesainya. Karena Ririn udah mulai ngerasa hopeless, dia mikir, ya kayaknya gue beli besok aja deh. Ya berangkat lebih pagi, tapi capek juga ya kalau sendirian, gimana kalau gue ngajak teman. Nah waktu itu dia langsung kontak kakak. Dalam chatnya itu, Kak, gue besok temenin ya beli kosmetik di toko ini, di mall ini, jam segini. Gak lama nungguin, kakak ini langsung balas, oke siap. Terus gimana? Besok kita mau sekalian kemana lagi? Apaan sih lo? Dijawab sama Ririn kayak gitu. Nah, abis balas kayak gitu, tiba-tiba antriannya kok jadi cepet ya. Dan pada akhirnya Ririn ini bisa masuk hari itu juga. Dia masuk itu menjelang maghrib. Waktu udah maghrib itu dia udah beli apa yang dia mau, dia udah selesai bayar, dia keluar. Waktu keluar itu dia langsung ngechat kakak. Kak, kayaknya besok nggak jadi deh, gue udah dapat barangnya. Nah kakaknya ini langsung respon. Ya, kok lu gitu sih Rin? Dih, apaan? Habis gue jawab kayak gitu, kakaknya malah bilang kayak gini. Ya gue kan pengen keluar bareng sama lo. Nah lo, ya udah pada akhirnya Rin ngecuekin kayak gitu ya, ngecuekin jawabannya kakak dan ya udah dibiarin aja, mereka nggak jadi keluar bareng. Tapi berawal dari sana ini, kakak pada akhirnya dia mulai sering ngajakin keluar-keluar. Cuma ya gue terus cuekin aja. Ayolah dong Rin, keluar dong bareng gue lagi pengen jalan bareng lo nih. Lihat kakak kayak gitu, ya gue cuekin aja terus. Gue bahkan sempat nanya ke kakak, lo sebenarnya pengen ngapain sih kak? Dan dia jawab, ya namanya juga usaha. Seminggu kemudian tiba-tiba kakak ini upload di Instagramnya. Kakak waktu itu upload fotonya bareng seorang cewek, tapi dengan caption Happy Anniversary. Buset dah, gimana gak kaget dong gue. Gue gak tahu apa-apa, gue gak tahu kalau kakak punya pasangan. Ya gue taunya kita deket ini ya, gue taunya yang ngiranya dia sama-sama single kayak gue. Tapi ternyata enggak. Gue waktu lihat fotonya di Instagram kayak gitu, buset dah ya anak. Terus dia maksudnya apaan kemarin ngajakin gue kayak gitu. Abis itu gue langsung ngechat sama kakak. Kak, jadi selama ini lo punya pacar? Kok gue gak tahu? Gue taunya lo itu single. Kok lo gak bilang dan lo malah ngajak-ngajak gue, gimana sih? Ya kan lo udah ada cewek. Masa gue jadi orang ketiga yang gak mau lah gue. Waktu itu kakak cuma jawab kayak gini. Ya gue pengen keluar sama lo, gue nyaman sama lo. Mau diapain lagi? Nah, tahu kayak gitu, pada akhirnya Ririn mengambil keputusan, ya udah gue jaga jarak deh dari kakak. Gue nggak mau jadi pelakor. Apa ya kalau orang bilang, ya pelakor. Gue nggak mau jadi orang ketiga di antara mereka. Lalu setelah itu gue ngeblok semua akun kakak kecuali WhatsApp. Waktu berjalan tiba-tiba udah setahun. Dan terakhir gue dengar kabar kalau kakak ini dia udah mau nikah. Dia udah tunangan sama pacarnya. Sampai sekarang gue gak tahu sih, belum pernah ketemu sama pacarnya itu siapa. Tapi setahu gue nama pacarnya itu Pipit. Kakak dan Pipit, mereka ini udah maju ke tahap yang serius. Ya bayangin aja, kakak dan Pipit ini, mereka ini udah ketemu keluarga. Mereka udah tunangan, udah tukar cincin. Dan kabarnya mereka udah mau lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pernikahan. Mereka udah nentuin tanggal. Nah, dengar kayak gitu, gue ngechat ke kakak. Gue bilang, Kak, selamat ya, lo udah mau nikah. Gue doain semoga kedepannya lo lancar ya, gak yang aneh-aneh kayak kemarin. Abis bilang kayak gitu, kakak ini dia malah bilang kayak gini. Rin, gue bingung Rin. Lah, kenapa lo bingung kak? Jawab gue. Iya Rin, gue bingung banget. Gue kok kayaknya nikah kayak gini tuh kok kayak terpaksa ya. Soalnya gue nggak ngerasa nyaman-nyaman banget gitu sama Pipit. Gue denger kayak gitu kan jadi penasaran lah. Lah ini orang udah mau nikah, udah nentuin tanggal, terus sekarang baru kepikiran, baru bingung.
Dari sana kakak lanjut cerita, katanya dia sama keluarganya itu nggak bisa akur. Jadi antara keluarganya kakak dan keluarganya Pipit itu kayak semacam ada clash, ya semacam semacam nggak cocok. Tapi sayangnya ibunya ini udah seneng banget ketika tahu si kakak ini udah mau nikah. Dengar kayak gitu, gue nanya balik dong ke kakak. Lah, lo terus ngapain? Lo ngapain lanjut ke sini kalau seandainya lo nggak yakin? Ya bayangin, lo udah nentuin tanggal, lo udah tinggal besok nikah. Terus kenapa lo sekarang baru kepikiran kayak gitu? Habis gue nanya kayak gitu, kakak jawab, iya Rin, gimana ya gue ceritanya ya. Jadi gue deket sama Pipit ini, ya deketnya juga asalnya pas main-main aja. Dulu waktu itu gue pengen banget punya pacar, dan pada akhirnya gue nyari. Dan kenal lah gue sama Pipit, dari sana kita pacaran. Gue nggak tahu ya, kayak sebenarnya buat komunikasi nggak nyambung banget. Cuma ketika waktu itu ada acara keluarga, gue ngajak Pipit. Waktu itu nyokap gue seneng banget dan om gue apalagi. Gue didorong-dorong dong sama om gue dan nyokap gue. Nah waktu itu gue sih iya aja, iya terus. Dan tiba-tiba nggak kerasa udah nyampe sini aja. Ya gimana, gue juga mau mundur udah nggak bisa kan. Dengar kayak gitu, gue langsung istilahnya kesentil. Gue langsung nanya balik ke kakak. Dulu kalau gitu kenapa lo nggak mundur aja kalau lo ngerasa nggak nyaman sama keluarganya Pipit? Atau sama sifatnya Pipit, kalau lo udah ngerasa nggak cocok kenapa lo masih maju aja? Nah itu dia Rin. Gue sampai sekarang gue ngerasa cuma ngia-ngiain dan gak sadar sekarang udah sampai di titik ini. Ya dalam hati gue, buset dah nih bocah. Masa nikah nih gara-gara ya udah iya dan tiba-tiba dia udah nikah dengan orang yang bahkan dia belum tentu tahu, belum tentu nyaman. Gimana sih? Well, gue nggak tahu. Jadi gue nggak mau ikut campur lagi sama urusannya kakak dan Pipit. Ya udah cukup. Malam itu gue cuma bilang, ya udah, gue cuma bisa doain semoga lo sama Pipit ini lancar ke depannya. Gue nggak bisa ngasih apa-apa selain doa terbaik dan support terbaik buat lo. Dan dijawablah oleh kakak, ya udah Rin, makasih banyak ya. Sampai sini gue masih kepikiran sama keputusannya kakak. Bayangin aja dia nikah dengan keadaan masih bingung. Jadi buat semua teman-teman yang dengerin ini, gue berharap kalau kita selalu sadar bahwa kita selalu bebas memilih, tapi kita gak pernah bebas dengan konsekuensi. Dan konsekuensi dari terus mengatakan iya tanpa tahu bagaimana nanti, itu bisa jadi membawa kita pada satu titik di mana gak ada jalan balik. Iya gak sih? Lalu mengenai kakak dan Pipit, dari lubuk hatiku terdalam, aku mengharapkan kebahagiaan bagi mereka berdua. Baik kini, nanti, dan seterusnya. Oke, tadi merupakan cerita dari teman kita Ririn. Kalau gue bilang dari ceritanya kakak dan Pipit ini, ya gue tetap heran sih kok bisa gitu loh. Cuma seperti biasanya gue gak berhak buat ngejudge itu. Tapi kalau seandainya gue bisa ketemu sama mereka, gue pengen nanya sesuatu tapi ya daripada gue tapi gak usah deh. Gue lebih milih untuk mendoakan mereka agar mereka bisa langgeng, bisa bahagia bareng sampai menua nanti. Tapi buat kita semua, gue pikir bener sih kata-katanya Ririn ini. Jangan sampai loh kita ngambil keputusan itu lupa bahwa setiap keputusan itu membawa kita pada suatu konsekuensi. Dan ketika kita mengiya-iyakan banyak hal, pada akhirnya bisa jadi itu membawa kita pada satu kondisi di mana kita nggak bisa muter balik lagi, nggak bisa mundur lagi. Lebih-lebih kalau ini menyangkut tentang orang lain juga, ya nggak sih, tentang keluarga, tentang pasangan, dan juga teman-teman yang lain. Ya, semoga ini bisa menjadi semacam refleksi dan juga pengingat buat kita semua. Oke, kayaknya buat malam ini
cukup segitu aja ya ceritanya. Semoga kita semua bisa terus belajar dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi di sekitar kita, meskipun cuma melalui cerita. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam. Semoga mimpi indah.